Mohon maaf, ini sebelumnya saya dapat tugas dari kegiatan calon guru penggerak, pendidik guru penggerak untuk mewawancarai kepada kepala sekolah berkaitan tentang pengalaman pengambilan keputusan, Pak. Jadi di sini juga saya sambil belajar menggali ilmu dari Bapak, pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah kasus-kasus itu, Pak. Iya. Apakah Bapak mau bersedia, Pak, di Ya, wawancara? siap. Kalau begitu, Pak, kita mulai saja, Pak, ya. Baik, Pak, untuk pertama-tama di sini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema, Pak, ya. Jadi ada kaitannya kaditu kumaha kan begitu, Pak, ya. Sudah nama. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah? Baik Pak Diki, memang cara mengidentifikasi kasus-kasus itu memang banyak hal yang perlu dipelajari. Namun demikian di sekolah Bapak di Mangkurat 1 sejauh ini memang belum melakukan identifikasi secara khusus atau secara baku, namun akan mempelajari dan akan melaksanakan terhadap kasus yang terjadi. Jadi pada intinya di sekolah di Mangkurat 1 itu kalau dirasakan selama di Mangkurat 1 memang kasus-kasus itu tidak begitu besar kasus. Namun ada kasus, tapi kasus tidak sebesar itu, ya kasus kecil gitu loh. Ya. Jadi sejauh ini Bapak di Mangkurat 1 khususnya yang setahun setengah lah pengalaman itu, jadi tidak melakukan edukasi secara baku, secara khusus. Namun kalau ada kasus akan segera diselesaikan. Itulah seperti itu. Cara mengindikasi memang banyak, misalnya menganalisis masalah, terus mengindeksi nilai-nilai prinsip, identifikasi dampak, tindakan, dan sebagainya. Dan khusus untuk sekarang Bapak di Mangkurat 1 jadi tidak mengidentifikasi masalah secara khusus, tapi insya Allah kalau ada kasus-kasus akan segera diselesaikan. Itulah Pak Diki. Baik, Pak. Jadi Bapak kan selama ini sudah agak lama, Pak, ya, menjadi kepala sekolah, mungkin di sekolah lain gitu, Pak. Jadi ada perbandingan dalam mengkaji sebuah kasus itu. Tapi Bapak tadi yang berarti harus dipelajari dulu mungkin, Pak, ya, kasusnya seperti apa, apakah berat atau ringan gitu, Pak, ya. Jadi untuk bisa memutuskannya tidak terlalu jadi menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk diputuskan gitu ya. Jadi setelah diputuskan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian efeknya pun tidak terlalu rumit mungkin, Pak, ke depannya gitu ya, Pak, ya. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya gini, Pak, dalam mengambil keputusan selama ini Bapak di kepala sekolah, ya, untuk menjadi kepala sekolah atau di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, apakah yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Memang kasus itu tidak selamanya jelek, ada juga kasus baik atau benar. Nah, caranya yang Bapak lakukan selama jadi kepala sekolah sama Bapak, tapi memang banyak cara gitu kepala sekolah menentukan nilai-nilai atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang tadi kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama
kebajikan. Jadi tentu perlu melakukan koordinasi baik dengan guru atau dengan pihak-pihak lain itu yang berkompeten, sehingga kasus tersebut tidak cukup ditutup oleh kepala sekolah, tapi membutuhkan pihak lain. Memang perlu guru dilibatkan dalam mengambil keputusan, karena guru selama ini beranggapan bahwa guru dianggap oleh bapak bahwa guru itu panas untuk mengambil keputusan. Jadi secara singkat, bukan berarti segalanya kepala sekolah mengambil keputusan. Luar dari itu penting bahwa guru dilibatkan untuk mengambil keputusan, untuk memberikan masukan dalam keputusan. Baik Pak. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan adalah melibatkan guru-guru Pak ya. Jadi intinya Bapak melakukan musyawarah gitu Pak ya untuk keputusan tersebut. Baik Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, langkah-langkah atau prosedur apa sajakah dalam melakukan musyawarah tersebut Pak, dalam menentukan atau melakukan pengambilan keputusannya Pak? Kalau langkah-langkah pengambilan keputusan memang berkaitan dengan kasus dilema etika atau rujukan moral atau prosedur. Selaku kepala sekolah memang Bapak lah secara pribadi tidak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang baku atau yang paten gitu. Akan tetapi memang prinsip selalu bermusyawarah sehingga cara pengambilan keputusan diterima oleh dua pihak gitu. Jadi memang mengambil keputusan itu hak kepala sekolah dalam hal ini, tapi lebih enak gitu, lebih baik kalau keputusan itu dilakukan secara bersama. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi tidak ada langkah-langkah atau prosedur yang baku untuk mengambil keputusan. Jadi secara singkat dilakukan selalu berdasarkan musyawarah. Itu saja Pak Diki. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi pada intinya semua keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah gitu Pak ya, kesepakatan bersama antara kepala sekolah baik dengan guru-guru maupun dengan warga sekolah lainnya mungkin Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Selain dari melakukan musyawarah ya hal-hal yang penting yang efektif untuk mengambil keputusan banyak, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan kasus. Yang kedua, membuat alternatif pilihan. Yang ketiga, menimbang informasi yang diperoleh. Terus yang lainnya menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Terus lagi menjalankan keputusan efektif, dan yang tadi mengevaluasi keputusan itu yang Bapak lakukan tentang hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Itu ada kajian dulu gitu ya. Jadi seberat apa mungkin apakah urgen atau tidak mungkin banyak seperti itu. Jadi sebelum keputusan itu harus dikaji dulu kan masalah seperti apa, terus bagaimana cara solusi penyelesaiannya, terus ambil keputusan itu seperti itu. Jadi supaya tidak merugikan salah satu pihak mungkin Pak ya. Banyak. Siapa? Selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak ya, kemudian di dalam mengambil keputusan-keputusan pasti Pak menemukan adanya tantangan gitu Pak ya. Nah, boleh saya tahu Pak tantangan selama Bapak menjadi atau mengambil keputusan ini Pak dalam sebuah kasus-kasus? Ya banyak tantangan yang dialami selama 7 tahun menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak di 3 sekolah itu memang tantangan itu berbeda, tantangan yang berbeda. Di 1 SD mungkin tantangannya itu karena misalnya jumlah murid kurang orang tua kurang minat terhadap sekolah tersebut untuk menyekolahkan ke sekolah tersebut. Di SD yang kedua misalnya malasnya orang tua menyekolahkan tersebut karena misalnya ada di
masalahnya intern sekolah, Iya. misalnya dari pihak guru, misalnya gurunya suka lambat datang atau pulang lebih cepat atau dan yang lainnya. Dan di sini eh, ada juga tantangan di Microsoft juga tantangannya. Memang tantangannya itu dari positif, karena mindset guru di sini itu sudah lebih baik dibanding dengan guru yang di sekolah sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Lebih baik dibanding dengan sekolah yang dua itu. Jadi di sini sebenarnya tidak sulit. Sebenarnya tantangan positif gitu. Tinggal Bapak mendorong Iya. pada guru-guru, semua guru-guru yang ada yang satu. Nah, untuk itu memang untuk mengambil keputusan dengan berbagai masalah, baik masalah negatif atau masalah positif, kasus positif atau kasus negatif, itu memang banyak cara. Seperti yang Bapak alami tantangan di sekolah B itu, A di sekolah itu misalnya guru suka datang terlambat dan pulang lebih cepat, itu tidak ujung-ujung mengambil keputusan bahwa si guru tersebut malas. Itu harus dipelajari kenapa guru tersebut terlambat. Mungkin karena jauh, mungkin karena banyak faktor lain seperti ekonomi dan sebagainya. Memang itu berpengaruh. Oleh karena perlu mengumpulkan data-data sehingga setelah bahwa tahu permasalahannya baru diputuskan. Jadi si guru lambat tersebut bukan karena malas, mungkin karena yang dibenarkannya itu ada hal lain seperti masalah ekonomi bisa juga. Nah, akhirnya tidak ujung-ujung memberikan keputusan bahwa guru itu malas, ternyata seperti itu. Akhirnya baru diambil keputusan dengan cara membantu si guru tersebut bagaimana supaya ekonominya pulih. Gitu. Ya, misalnya dengan meminimalisir utangnya ke koperasi atau dengan cara bagaimana. Alhamdulillah kasus tersebut bisa dipecahkan dan akhirnya diputuskan bahwa guru tersebut bukan karena malas, tapi karena malasnya itu karena tekanan ekonominya. Misalnya karena butuh ongkos atau butuh bensin dan lain sebagainya. Itu memang setiap di 3 sekolah ada masalah seperti itu. Itu pengalaman seperti itu. Jadi sebetulnya tantangan-tantangan itu ada yang memang mudah dipecahkan, ada juga yang sulit dipecahkan. Nah, seperti di sini di Mangkurat 1, mindset guru-guru bagus. Jadi bahwa tinggal mendorong, itu masalahnya positif kan. Nah, tapi kebiasaannya yang sudah membudaya di sini, kalau misalnya Bapak sulit juga merubahnya. Betul. Merubahnya. Sudah mendarah daging. Gitu. Jadi sulit. Akhirnya Bapak ikutin, selama hal itu positif, Bapak ikutin, gitu, dukung dan lain sebagainya. Itu Pak Diki. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi pada intinya dikaji dulu Pak ya dari berbagai sisi agar keputusan yang dikeluarkan itu lebih bijak mungkin Pak ya. Jadi sama-sama enak untuk sekolahnya enak mungkin Pak ya, untuk orang yang dihitungkannya juga sama-sama enak gitu Pak ya. Jadi memberikan solusi yang terbaik buat yang memiliki kasus tersebut. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, di dalam kasus ini kan mungkin ada sesuatu kasus yang memang harus segera diselesaikan atau mungkin juga ada yang bisa ditunda. Nah, bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam memilih atau membedakan kasus yang harus segera diselesaikan ataupun kasus yang bisa ditunda untuk penyelesaiannya? Ya, untuk penyelesaian kasus memang harus diklasifikasi memang mana yang harus cepat, mana lambat. Memang Bapak selaku Pak Kepala tidak pernah gitu ya, belum memiliki kalau jadwal gitu ya. Jadwal misalnya ditentukan bulan anu untuk misalnya bulan anu misalnya. Tidak, selama ini Bapak selalu melihat saja bagaimana kasus itu terjadi dan tingkat besar atau kecil kasus seperti apa. Jadi tidak membuat suatu jadwal, tapi dilihat dari berat atau ringannya si kasus tersebut. Kalau memang berat,
harus segera diselesaikan. Kalau ringan ya tinggal kita tentukan waktu yang cukup panjang gitu untuk. Kalau memang si kasus tersebut berat ya harus segera diselesaikan secara cepat juga gitu dengan cara-cara yang cepat. Apabila kasusnya ringan ya, mungkin diselesaikannya dalam waktu yang agak lambat gitu, jadi disesuaikan dengan keadaan kasus tersebut. Itu saja Pak Diki. Dia tergantung dari jenis kasusnya mungkin Pak ya. Kalau menurut sangat urgen mungkin harus segera diselesaikan. Siapa? Sedikit lagi Pak ya, boleh dilanjutkan. Di dalam melakukan pengambilan keputusan yang mungkin ada sedikit dilema-dilema gitu Pak ya, antara baik dengan baik, ya, kumaha gitu kumaha penilaiannya. Nah, mungkin Bapak punya seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Faktornya seperti apa, atau orangnya siapa saja? Ya, dalam mengambil keputusan, walaupun kita sebagai kepala sekolah yang punya kebijakan, tetap banyak kekurangan. Nah, untuk mengambil keputusan, kalau misalnya kita tidak mampu, bahwa tidak malu-malu untuk minta bantuan kepada orang lain, seperti misalnya kepala sekolah yang seangkatan, atau kepala sekolah yang sudah berpengalaman, atau misal orang yang berkompeten untuk bisa memberikan kontribusi kepada kita sehingga kita paham bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan sekalipun guru juga kalau bisa diminta saran pendapat boleh gitu. Misalnya guru senior yang pengalamannya lebih banyak, umur usianya yang di atas kita, masa kerja atas kita, itu bila perlu kenapa tidak gitu, tidak perlu malu diminta untuk masukan untuk pembelaan kasus tersebut. Nah, itu saja. Dan alhamdulillah Bapak setelah mempelajari melalui wawancara ini yang berkaitan dengan kasus etika atau kebutuhan moral, memang banyak gitu manfaat dan banyak kekurangannya. Bapak jadi kepala sekolah itu banyak kekurangannya dengan adanya materi wawancara, pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan dilema etika dan kebutuhan moral. Ternyata mempelajari hal itu memang selaku kepala sekolah memberikan keputusan itu harus seperti itu. Jadi kita masih banyak kekurangan dari Bapak, masih banyak kekurangan dalam keputusan. Namun punya prinsip bahwa segala keputusan tidak diputuskan sendiri, selalu berkomunikasi dengan yang lain, baik guru atau kepala sekolah atau teman kepala sejawat kepala sekolah atau orang yang punya pengalaman. Oleh karena itu manfaat dari wawancara ini Pak Diki bagi Bapak pribadi sangat beruntung. Selain Bapak melaksanakan tugas ya diwawancara oleh Pak Diki, juga Bapak belajar tentang cara pengambilan keputusan yang tepat itu seperti apa. Alhamdulillah Pak Diki, terima kasih, dan mudah-mudahan Pak Diki sebagai calon guru penggerak dapat memberikan kontribusi, apalagi Pak Diki calon kepala sekolah nantinya bisa memberikan kontribusi kepada orang lain sehingga kita dibutuhkan oleh orang lain untuk memberikan masukan-masukan seperti ini. Dan alhamdulillah Pak sangat beruntung gitu diwawancara Pak Diki sebagai calon guru penggerak, dan banyak ilmu gitu yang dimiliki oleh Bapak sehingga Bapak ada hasrat untuk lebih belajar lebih banyak lagi gitu dari wawancara ini. Terima kasih Pak Diki. Ya, baik Pak, alhamdulillah nih rupanya pertanyaannya sudah langsung Pak ya, dengan apa namanya kesimpulan mungkin apa yang Bapak sampaikan barusan ya Pak ya, untuk dari pengalaman-pengalaman yang Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah, kemudian juga barusan melalui wawancara ini saya juga memetik apa namanya pengalaman Bapak ya, berdasarkan yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Insya Allah menjadi suatu pembelajaran buat saya juga sendiri Pak. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya pribadi mungkin Pak ya, untuk kedepannya nanti bisa lebih bijaksana lagi dalam memutuskan, mengkaji dari berbagai pihak, mungkin dari suatu kasus itu tidak langsung diputuskan begitu saja mungkin Pak ya. Jadi
menurut Bapak tadi kan harus ada berbagai kajian tersendiri mungkin Pak ya dari satu sisi, dan sisi lainnya apakah ini memang bisa dilakukan secara langsung diputuskan ataupun juga memang bisa ditunda dulu tergantung dari berat atau ringannya suatu kasus tersebut. Ya, memang harus seperti itu. Ya, baik Pak. Baik Bapak, terima kasih ini untuk waktunya. Mohon maaf atas terganggunya kegiatan Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon. Ya. Terima kasih juga Pak Diki yang telah memberikan wawancara. Itu yang dapat sampaikan sebagai pengalaman yang pelanggaran Bapak, dan juga untuk Pak Diki nanti ke depan. Amin Pak. Terima kasih. Pasti. Mohon maaf Pak Haji, ini saya sebetulnya ada tugas dari kegiatan CGP Pak Haji, yaitu mencari atau belajar, mencari ilmu dari Pak Haji berdasarkan pengalaman Pak Haji di dalam menentukan atau memutuskan suatu keputusan itu Pak Haji. Ya, jadi mohon maaf Pak Haji, apakah Pak Haji bersedia mungkin untuk saya wawancara? Insyaallah mungkin Pak Diki, terima kasih atas kepercayaannya mungkin saya sebagai narasumber mungkin ya. Ya, betul Pak Haji. Insyaallah apa yang akan nanti mudah-mudahan kita bisa menjawabnya gitu ya. Siap Pak Haji. Ini sebagai pembelajaran juga buat Ya. saya gitu Pak Haji ya. Mungkin ke depan saya juga menjadi seperti Pak Haji. Insyaallah. Amin. Amin. Baik Pak Haji, kita mulai ya, Ya, Pak Haji. boleh. Pertama gini Pak Haji, di dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan, gitu kan kita pasti dihadapkan dengan beberapa kasus ya Pak Haji. Dalam mengidentifikasi kasus gini Pak Haji, saya pengen Pak Haji menceritakan pengalaman Pak Haji, bagaimana Pak Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema gitu Pak Haji. Jadi dilema ada dua buah Pak Haji, sebetulnya di sini ada dilema etika maupun rujukan moral. Kalau dilema etika itu berkaitan dengan baik dengan baik gitu Pak Haji. Nah, Pak Haji di dalam memutuskan suatu yang bertentangan seperti itu dalam sebuah kasus antara baik dengan baik itu seperti apa gitu Pak Haji? Mungkin pertanyaan bersama dengan yang tadi ya Pak, untuk mengidentifikasi suatu kasus di sekolah kami, salah satunya kami ada mencari data-data permasalahan dengan melalui laporan para guru ya, melalui itu sehingga saya bisa mempelajari fakta-fakta yang ada permasalahan melalui kasus-kasus yang ada di SD Lumajang Barat. Mungkin seperti itu. Jadi intinya kita mencari dulu ya kebenarannya seperti apa gitu ya, data-data pendukungnya seperti apa. Betul seperti itu. Hebat Pak Haji. Jadi harus jelas dulu Pak Haji ya, Jelas dulu, baru kita permasalahan. bisa menyimpulkan, Betul. kita bisa memutuskan dengan akurat. Siap Pak Haji, mantap. Boleh lanjut Pak Haji? Silakan. Ini ada beberapa lagi yang harus saya cari tahu nih dari Pak Haji ya, dari pengalaman Pak Haji sebagai pembelajar bagi saya. Selanjutnya bagaimana Pak Haji itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasusnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak Haji, mengandung nilai-nilai yang baik gitu Pak Haji. Mungkin di sini kita sebagai manusia biasa ya punya kekurangan, punya kelebihan juga, dalam arti kita harus bisa memilih dan memilah kasus-kasus mana yang lebih penting dari sekian yang terpenting. Kita lebih mengutamakan yang lebih banyak manfaatnya dan jauh lebih sedikit mudaratnya. Ya saya kira itu mungkin Pak Adik yang saya selama ini untuk suatu permasalahan dengan kasus yang boleh dikatakan mempunyai nilai-nilai kebajikan ya. Saat itu saya tidak lepas dari aturan juga nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Untuk yang selanjutnya Pak Haji,
di dalam Pak Haji menentukan atau mengambil keputusan di sekolah ya, terutama di kasus yang seperti tadi Pak Haji ya, yang bertentangan antara sama-sama baik atau sama-sama benar gitu Pak Haji, maka langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Haji lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah kami untuk mengatur sejauh mana kasus yang muncul di suatu sekolah, sekolah saya sendiri di sini, lalu kita mencari tahu ya, mencari fakta, menguji dari kebenaran itu dan kesalahan itu, mencari tahu dan sebagainya, sehingga kita dapat mempelajari dari fakta tersebut yang muncul suatu kasus yang akhirnya kasus itu bisa dipecahkan, mungkin seperti itu ya. Setelah teruji kebenaran dan kesalahan, baru kita merefleksinya atau menyelesaikannya seperti itu. Jadi harus berdasarkan fakta-fakta dulu, fakta-fakta dulu yang benar, yang akurat, jangan asal-asalan, mungkin seperti itu, baru kita memutuskan suatu kasus, menyelesaikan suatu kasus. Sehingga pengambilan keputusan pun menjadi lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Siap tadi. Mohon maaf Pak Haji, boleh dilanjut ya? Boleh. Pak Haji, di sini yang Bapak Haji selama ini lakukan, Pak Haji ini anggap efektif ya Pak Haji untuk melaksanakan atau mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema atau seperti yang tadi Pak Haji antara kebaikan dan kebaikan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan seperti itu Pak Haji? Ya makanya itu Pak, tadi saya bilang ke Pak Diki dalam poin berapa ya, saya sebagai manusia biasa kadang-kadang ragu dalam mengambil keputusan, tapi kita ambil yang terbaik dari data-datanya yang akurat, misalkan masalahnya fakta-fakta betul-betul yang relevan, mencari tahu, mempelajari dan sebagainya, sehingga kita tidak dalam menentukan suatu keputusan sudah tidak ragu-ragu lagi, kita akan lebih tepat seandainya kita tepat paham akan permasalahan tersebut. Saya kira seperti itu. Jadi lebih efektif itu Pak Haji ya. Baik Pak Haji, alhamdulillah ya. Jadi selama ini Pak Haji sudah hebat dalam menggali maupun memutuskan suatu keputusan ya Pak Haji ya, yang sangat efektif untuk dilaksanakan di dalam di sekolah Pak Haji seperti itu. Nah Pak Haji, pastikan di dalam sebuah mengambil keputusan Pak Haji adanya tantangan-tantangan ya Pak Haji ya. Mungkin ini saya kasihan nih buat guru yang ini, tapi ternyata memang ada suatu kesalahan gitu ya tersebut atau di salah satu orang tuanya betul Pak Haji ya. Nah, hal-hal apa saja nih yang Pak Haji selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang namanya manusia biasa, kadang-kadang kita punya nurani yang mengaruhi ke psikis kita ya. Yang akhirnya kita punya rasa belas kasihan dalam mengambil keputusan dengan pengaruh-pengaruh dari luar dan sebagainya. Tapi kita tetap berpegang teguh pada aturan yang ada di sekolah tersebut, yang akhirnya kita juga tidak lepas dari tidak mengesampingkan nilai-nilai kebaikan, tetap kita bersama itu. Makanya kita tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, punya prinsip itu benar, kita laksanakan saja keputusan itu. Saya seperti itu Pak. Ya siap Pak Haji. Jadi ada tantangannya di rasa nurani kita ya Pak Haji ya. Tapi tetap Pak Haji berpegang pada aturan yang berlaku ya Pak Haji. Siap Pak Haji. Lanjut Pak Haji ya. Nggak apa-apa nih Pak Haji. Aduh, jadi menyita waktu Pak Haji nih. Terima kasih. Bertukar pikiran. Betul Pak Haji. Nah, itu jadi kan saya juga belajar dari pengalaman Pak Haji untuk ke depan saya bakal Pak Haji ya. Oke Pak Haji, lanjut gini Pak Haji. Apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu Pak Haji, jadwal yang ditentukan itu Pak Haji ya dalam sebuah siapa Haji?
Siap Pak Haji. Mulai lanjut Pak Haji ya. Iya. Begini Pak Haji, dari dalam mengambil keputusan gitu ya. Apakah Pak Haji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema Pak Haji ya, dilema antara kebaikan dan kebaikan, atau kata lain bisa dikatakan adalah dilema etika. Ya. Apakah Pak Haji langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin dalam bentuk prosedur. Kalau dalam bentuk prosedur, mungkin prosedurnya seperti apa Pak Haji yang Bapak Haji jalankan? Mungkin selama ini ya Pak Diki ya, dalam mengambil keputusan kita harus bisa memilih dan memilah ya. Di situ kan mungkin ada kasus-kasus yang sifatnya berat, perlu penyelesaian agak panjang atau memerlukan tempat. Juga ada yang agak ringan atau yang ringan. Apa salahnya kalau yang ringan itu kita selesaikan di tempat? Kalau yang berat kita memerlukan waktu, memerlukan data-data yang konkret, yang betul-betul menguji dari kebenaran dan kesalahan kasus tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan tepat gitu ya. Saya kira seperti itu mungkin Pak. Jadi kuncinya di berat dan ringan Ya, mungkin lagi ya ringan kasusnya. dulu. Karena memang seandainya ringan masalahnya kita selesaikan di tempat lah. Kalau kita berat, kita memerlukan waktu ya, belum menguji dari kasus tersebut kebenarannya, fakta-faktanya yang baru. Iya, betul Pak Haji. Ya, gitu. Dan juga mungkin ada kasus yang mungkin harus segera ditangani ataupun yang tidak, Yang harus ditunda, dan yang harus segera urgent, yang harus segera itu ya. Jadi prioritasnya adalah yang urgent atau tidak dengan ringan dan berat. Siap Pak Haji. Baik Pak Haji, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak Haji ya, boleh Pak Haji? Mungkin di sini Pak Haji, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan yang mungkin keputusannya dalam kasus-kasus yang ada dilema seperti itu Pak Haji? Ada orang atau mungkin faktor apa yang bisa Pak Haji yang bisa mempermudah Pak Haji dalam mengambil keputusan? Di sini saya berperan sebagai pemangku jabatan sebagai kepala sekolah. Ya, di situ kita punya bawahan, juga punya atasan lah. Ya. Kita dalam mempersiapkan suatu masalah atau suatu kasus, tidak ada salahnya kita rekan kerja atau bawahan kita ambil untuk berdiskusi, memecahkan masalah untuk mencari solusi. Salah satu itu salah satu pendorong ya. Kalau memang itu tidak bisa dipecahkan dengan bawahan kami atau dengan rekan kerja kami, kita punya atasan. Bagaimana kita melaporkan ada kasus yang seperti ini, sehingga mereka memberikan saran dan pendapat sehingga muncul suatu solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Saya kira seperti itu Pak. Ya. Saya. Berarti Pak Haji sudah bisa melibatkan Pak Haji ya, melibatkan orang lain, baik itu atasan, teman sejawat, mungkin ya Pak Haji, dan teman sesama kepala sekolah, ataupun juga kepada atasan kalau masalahnya mungkin tidak bisa dibacakan di bawah gitu Pak Haji ya. Siap Pak Haji. Ini pertanyaan terakhir Pak Haji ya. Ya, siap. Dari semua hal yang Pak Haji sampaikan barusan tadi ya, dalam mencari atau memutuskan mengambil suatu keputusan dari sebuah kasus-kasus Pak Haji ya, pembelajaran apa yang Pak Haji petik dari pengalaman Pak Haji selama mengambil keputusan seperti ini Pak Haji? Ya, alhamdulillah dengan adanya kasus-kasus seperti ini merupakan pengalaman berharga, ilmu yang berharga bagi saya sendiri sebagai kepala sekolah, ya, jadi pembelajaran mungkin untuk adik-adik yang nanti seperti Pak Diki, murid dan yang lainnya, yang merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi kami, di mana saya di kemudian hari akan mendapatkan kasus yang lebih berat lagi gitu. Rasanya udah percaya diri gitu, siap menyelesaikan bukan hal yang sulit gitu. Seandainya kita mau ada etikat baik untuk memecahkan suatu masalah dengan arahan-arahan semua pihak, saya kira insya Allah itu. Jadi saya cukup dengan pengalaman ini,
alhamdulillah punya pengalaman harga dari kasus seperti ini. Mungkin itu yang Haji saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya ini. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu Pak Haji. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi di kemudian hari kita udah betul-betul teruji dan sudah mungkin udah lebih nyaman lagi dan ketika menghadapi sebuah masalah kita lebih santai, lebih enjoy lagi Pak Haji ya. Tidak akan tidak ugal-ugal kita bajunya pemilik istilah Bingung kan? Yang namanya dilema tuh maju kena mundur lah itu betul Haji. Itu dalam pemutasan masalah itu kan ada di situ, ada dilema moral kan itu yang selalu mempengaruhi kan nurani kita harus mengambil keputusan yang betul-betul tegas, tidak keluar dari aturan, tidak keluar dari nilai-nilai kebenaran itu. Menjadi acuan kan seperti itu Pak. Insya Allah kalau kita arahnya ke sana, insya Allah ya. Makanya kita kumpul data-datanya yang relevan, menguji kebenaran dan tidak asal jeplak gitu ya, mungkin itu Pak. Ya baik Pak Haji, terima kasih untuk waktunya nih Pak Haji. Dan ini menjadi tambah pengalaman juga buat saya, pengalaman berharga untuk bekal saya nanti ke depan Pak Haji. Mudah-mudahan insya Allah ini pasti bermanfaat buat saya Pak Haji. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Haji dan mohon izin untuk videonya nanti saya boleh upload di YouTube Pak Haji atau seperti apa? Kalau memungkinkan silakan, kalau tidak memungkinkan tidak. Pokoknya silakan Pak Haji aja yang menilai dari seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih.